So hello what's up sahabat, kembali bersama kami di podcast ala-ala nih. Di sini ada saya Bagas selaku MC. Pada podcast kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya Bung Gilang. Halo Bung Gilang. Yo, halo Bung Bagas. Apa kabar Bung? Puji Tuhan, baik, sehat, dan luar biasa. Bagus bagus. Kalau boleh tahu sebenarnya Bung Gilang itu siapa sih? Oke, kenalin nama aku Gilang Satya Permana, aku biasa dipanggil Gilang, dan aku merupakan mahasiswa Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2020. Oke. Kalau boleh tahu keseharian jadi anak sosio itu ngapain sih Bung? Keseharian saya adalah kuliah online, baca buku, baca jurnal, dan bikin paper. Kalau semisal ada waktu luang ya saya pakai buat gitaran, noki, kalau enggak ya olahraga. Hehe. Cukup beragam ya Bung kegiatannya. Di podcast kali ini apa sih yang ingin Bung Gilang sampaikan? Oke, di podcast kali ini aku bakal menyampaikan mengenai bahasan dengan tema gender dan feminisme. Mhm. Tentunya dimulai dengan pemaparan sebuah fenomena atau kejadian yang ada di masyarakat yang kemudian akan aku coba jelaskan menggunakan dasar teori gender dan feminisme. Lalu di akhir penjelasan, aku bakal berikan sebuah solusi bagi permasalahan tersebut. Menarik juga. Apa sih sebenarnya gender dan feminisme itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita harus menjelaskan perbedaan antara seks dan gender. Seks adalah karakter biologis dan fisiologis manusia yang mendefinisikan pria dan wanita, atau secara sederhana pembagian jenis kelamin antara laki-laki yang memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Sementara gender adalah peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dikontribusikan oleh masyarakat untuk menentukan apa yang sesuai untuk pria dan wanita. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang hasilnya adalah pembagian peran antara maskulin dan feminin. Hasil antara konstruksi tersebut melahirkan banyak ketidaksetaraan antar jenis kelamin. Sebagai contoh, adanya budaya patriarki menyebabkan kaum perempuan mengalami stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda. Oleh karena itu, muncullah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang dinamakan sebagai feminisme. Oh, jadi seperti itu. Saya menjadi tahu perbedaannya. Kalau begitu, apakah gerakan feminisme hanya dilakukan oleh kaum perempuan? Oh, tidak. Gerakan feminisme juga dilakukan oleh laki-laki, tidak hanya perempuan. Di sisi lain, feminisme bukan usaha agar perempuan menjadi sama dengan lelaki, melainkan usaha untuk menumbuhkan kesetaraan antar gender. Kalau begitu, dari penjelasan pembuka tadi, permasalahan apa yang Bung Gilang amati? Hmm, jadi fenomena yang saya amati adalah mengenai penutupan lokalisasi, karena menurut saya penutupan lokalisasi adalah sebuah permasalahan. Loh, kenapa bisa begitu? Alasan apa yang Bung Gilang miliki karena menganggap penutupan lokalisasi sebagai sebuah permasalahan? Oke, saya akan menjelaskan pengertian mengenai lokalisasi terlebih dahulu ya, Bung. Jadi, lokalisasi adalah tempat di mana terpusatnya sejumlah rumah bordil atau tempat tertentu yang didiami oleh para pekerja seks komersial atau PSK untuk melakukan pelacuran. Penunjukan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan dari pemerintah daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memberikan izin kepada Germo atau mucikari untuk mengadakan border atau tempat pelacuran. Contoh, di Muntilan sendiri yang dahulu terkenal bernama Pasar Mati, namun sudah ditutup. Sebenarnya, mengacu pada upaya pemerintah Indonesia menargetkan seluruh wilayah di tanah air akan bebas prostitusi pada tahun 2019. Dalam mencapai target tersebut, Kemensos telah melakukan perancangan gerakan nasional bebas prostitusi sejak tahun 2015. Namun, usaha untuk menutup lokalisasi malah menimbulkan masalah baru. Para PSK yang telah meninggalkan kompleks lokalisasi kebanyakan hanya pindah di tempat lain, seperti di pinggir jalan, rumah kontrakan, tempat pijet, karaoke, terminal, kos-kosan, dan yang sudah banyak dilakukan adalah berpindah ke media online. Ada pula beberapa yang masih ada di lokalisasi yang sama tetapi menerima klien secara sembunyi-sembunyi. Di Muntilan sendiri, kebanyakan berpindah dengan mangkal di pinggir jalan, terminal, bahkan di monumen bambu runcing. Padahal tempat tersebut merupakan sarana rekreasi masyarakat umum, tetapi menjadi tidak nyaman karena adanya kehadiran para banci dan PSK. Lokalisasi baru tersebut lebih rentan terhadap razia dan tindak kekerasan. Penutupan lokalisasi menjadi sebuah proyek dan tidak ada maintain yang jelas. Padahal sebuah lokalisasi biasanya dilengkapi dengan sarana pemeriksaan kesehatan secara teratur. Setelah lokalisasi ditutup,
razia menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena transaksi seks dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tersamar. Petugas kesehatan juga semakin sulit agar pekerja seksual datang atau mendatangi untuk mengakses layanan kesehatan. Setelah dilakukan penutupan, kondom diakses dari toko atau warung sehingga sulit dilakukan pemantauan kepada pekerja seksual. Apakah mereka secara rutin dan berkelanjutan sudah konsisten menggunakan kondom. Para pekerja seks perempuan atau PSP dapat saja bekerja secara terselubung sehingga sulit dideteksi lagi. Mereka sulit diberikan pengobatan sehingga dengan mudah menularkan berbagai penyakit seperti HIV dan AIDS. Padahal, menurut data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN tahun 2015 mengemukakan bahwa pengidap HIV di Indonesia sebagian besar ditemukan pada PSK yang jumlahnya berkisar antara 190.000 sampai 270.000 orang. Intinya, PSK semakin tidak terkontrol karena tidak adanya tempat yang mewadahinya. Dalam menanggulanginya, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada PSK yang diharapkan mampu digunakan untuk membuka sebuah usaha. Namun, banyak yang tidak bisa menggunakan uang tersebut karena dirasa kurang cukup untuk membuka usaha. Di sisi lain, para PSK juga tidak dibekali skill untuk berbisnis ataupun mengelola keuangan. Akibatnya, uang tersebut hanya habis digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Ilmu bagus nih. Bener apa yang disampaikan Bung Gilang tadi. Tapi walaupun telah ada upaya pembersihan prostitusi, kenapa tetap masih ada dan eksis hingga sekarang? Oke, jadi kita harus sadari ya Bung bahwa prostitusi terbangun karena logika bisnis, yaitu adanya supply dan demand, di mana para pelacur membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual. Terjunnya seorang perempuan ke dunia prostitusi dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mendorong seorang berprofesi sebagai PSK adalah keterbatasan ekonomi. Pada umumnya, mereka tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun tanggungan anak dan keluarga karena ketiadaan lahan, ketiadaan ijazah sekolah untuk melamar pekerjaan, atau ketiadaan modal untuk berusaha seperti untuk membuka warung dan usaha lainnya. Besarnya uang kompensasi yang diberikan pemerintah tidak dapat dipakai berusaha dalam jangka waktu lebih dari setahun, karena akhirnya merugi. Beberapa pekerja seks yang bekerja di perusahaan umumnya hanya bertahan 1 tahun karena dikontrak dan mendapat upah yang sangat kecil. Lalu, di manakah posisi feminisme yang Bung Gilang gunakan untuk menganalisis fenomena tersebut? Pada kasus ini, teori yang saya gunakan merupakan paradigma dari feminisme radikal. Kata radikal berasal dari bahasa yang berarti down to the roots atau kembali ke akar permasalahan. Aliran feminisme radikal terbentuk untuk menggali akar-akar permasalahan munculnya ketidakseimbangan power antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, aliran ini berpendapat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan antara dua jenis kelamin tidak bisa dilakukan hanya dalam tatanan struktural atau reformasi hukum sebagaimana yang diusung oleh feminisme liberal, tetapi harus dilakukan pada tataran kultural dan perempuanlah yang harus memulainya. Feminis radikal memberikan perhatiannya kepada permasalahan perempuan yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas perempuan. Menurut feminisme radikal, untuk memahami mengapa perempuan berada dalam posisi subordinate terhadap laki-laki, diperlukan penjelasan biologis, bukan penjelasan ekonomi. Arah perjuangan feminisme radikal yang bersifat kultural tersebut berupaya menumbuhkan gender awareness pada tataran sosial. Pada tingkat yang paling radikal, aliran ini menginginkan agar perjuangan perempuan dimotori oleh dan dikhususkan untuk perempuan itu sendiri. Golongan feminisme radikal tidak setuju bila pendekatan yang dipakai oleh pejuang feminisme lebih difokuskan pada tataran legal formal. Bagi aliran ini, hukum apapun adalah produk dari kepentingan pihak yang berkuasa. Muncul perbedaan pendapat antara feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural yang menyasar topik-topik yang berkaitan dengan seks dan seksualitas. Bagi feminis radikal libertarian, konsumsi seksualitas merupakan hak bagi setiap perempuan. Aliran feminis ini justru merayakan keragaman seksualitas sebagai bukti bahwa setiap perempuan itu memiliki hak atas tubuhnya masing-masing. Berhubungan dengan seksual dengan laki-laki bukanlah hal yang buruk bagi perempuan, selama hubungan itu terjadi dalam pola relasi yang relatif seimbang. Seperti pada kasus PSK, di mana ada keseimbangan antara demand dan supply, PSK menerima upah dan konsumen menerima kepuasan. Kedua pihak telah mengetahui konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, maka menghasilkan relasi yang seimbang. Nah, kalau begini kan butuh yang namanya solusi nih, Bung. Oh iya, Bung, benar sekali. Nah, menurut Bung Gilang, solusi apa sih yang tepat?
Solusi yang saya berikan berkaitan dengan fenomena ini adalah tetap memberikan wadah bagi para PSK, yaitu melalui tetap adanya suatu lokalisasi. Hal ini berkaitan dengan eksistensi dan pilihan wanita yang ingin menjadi PSK, yang tentunya dilatar belakangi oleh banyak hal, seperti tidak memilikinya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, tidak memiliki modal, pernah menjadi korban kekerasan seksual, ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perempuan tersebut memiliki hak dan kebebasan atas tubuhnya, dan perempuan tersebut sadar akan konsekuensi yang akan diterima, sehingga tidak dapat diatur oleh sebuah peraturan atau hukum yang menguntungkan satu pihak. Selama terdapat permintaan dan penawaran, serta mereka memperoleh pertukaran seimbang, maka menjadi kebebasan perempuan tersebut untuk menggunakan tubuhnya. Adanya lokalisasi juga sebagai upaya untuk meminimalisir prostitusi yang dilakukan di tempat-tempat umum lainnya, sehingga pengawasan dan kontrol terhadap para PSK menjadi semakin mudah. Penyebaran penyakit menular pun dapat terwadai di satu tempat dan tidak terpencar di berbagai tempat. Dengan adanya lokalisasi, penyuluhan dan tes kesehatan bagi para PSK juga semakin mudah dilakukan. Meskipun hal ini bertolak belakang dengan pasal 298 KUHP yang melarang prostitusi, tetapi menurut saya keberadaan lokalisasi dapat menjadi solusi yang tepat. Luar biasa, luar biasa. Pandangan ini cukup memberikan sudut pandang lain mengenai keberadaan lokalisasi. Baik, apakah sudah cukup untuk apa yang akan Bung sampaikan? Iya Bung, sudah sangat cukup. Oke, baik, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Gilang dan pendengar sekalian. Saya Bagas mengucapkan undur diri, terima kasih dan salam feminisme. Salam feminisme.